Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Balik lagi kita coba meneruskan materi sebelumnya. Kita udah coba membuat Laravel project baru di Laragon. Nah, studi kasus kita dalam hal ini membuat sebuah website berita. Nah, selanjutnya kita akan coba menerapkan view-nya Learn Berita. Kita coba akses terlebih dahulu getbootstrap.com untuk nantinya mendownload terlebih dahulu aset lokal dari Bootstrap-nya supaya kita bisa nerapkan di Laravel kita. Di sini di bawah kita bisa klik text download ya, text download. Kemudian kita bisa pilih di sini yang cukup yang ini ya, yang compiled CSS dan JS saja. Oke, di download, save. Saya buka in folder. Nah, di sini nanti akan kita ekstrak di folder public ya. Nah, ini saya coba klik kanan, extract file. Saya coba arahkan ke folder Laragonnya. Kemudian kita arahkan di folder public ya. Folder public, nanti coba kita arahkan di folder asset ya. Kita ekstrak dulu di public. Laragon www learn berita public ya. Nah, Bootstrap 530 mindisk ini kita coba rename, kita ganti jadi assets. Nah, aset ini nanti terdiri dari folder JS kemudian CSS ya. Nah, di sini sudah. Kita coba open projectnya menggunakan text editor Visual Studio Code. Kita open folder, kemudian ya kita akses lokasi projectnya ada di mana. Learn berita. Nah, di Visual Studio Code ini teman-teman juga bisa menggunakan ekstensi yang tersedia ya. Ekstensi ini juga memudahkan kita dalam coding untuk Laravelnya. Sebagainya misalkan ada ekstensi yang tentang PHP sama Laravel ya. Tentang PHP kita bisa install ini PHP Intelligence. Ini memudahkan kita untuk penulisan kode ya, penulisan kode. Di sini PHP Code Intelligent for Visual Studio Code ya. Nanti ekstensi ini akan memberikan sugesti kepada kita untuk melengkapi kode PHP-nya. Ini membantu tentunya dalam hal kecepatan kita penulisan kode ya. Kemudian misalkan juga di ekstensi di Laravel ya, kita bisa pilih misalnya Laravel Blade ya, Laravel Artisan, kemudian Laravel Intelligence ya, Intel. Nah, seperti hal ini. Untuk ekstensi yang diperlukan teman-teman bisa di sidebar extension, nanti di search apapun nanti ekstensi yang mau ditambahkan, kita bisa klik saja install ya sampai nanti prosesnya selesai. Nah, Laravel Intelligence ini seperti yang tampil di sini. Ini memudahkan atau membantu kita untuk penulisan kode Laravel. Ini nanti untuk mempercepat. Nanti ada sugesti kode yang muncul ya seperti autocomplete. Kita tinggal memilih ya. Cukup mengetikkan 1 atau 2 atau 3 huruf awal saja, nanti ada sugesti yang muncul. Oke.
Kita lanjut ya, kita masuk ke view-nya dulu ya, view-nya terlebih dahulu. Di struktur file dan folder di Laravel ini nanti kita akan banyak bermain di folder app. Folder app-nya sendiri nanti ada konsepnya OOP ya, pemrograman basis objek. Ini nanti kita akan membuat banyak controller di folder HTTP controller. Kemudian untuk modelnya sendiri di app, kemudian model, dan view-nya sendiri ini di luar folder app ya, berbeda seperti di framework misalnya di CodeIgniter. Nah, ini view-nya sendiri ada di resource, kemudian views ya. Nah, di resource views. Nah, di Laravel sendiri juga ada roots yang nanti juga akan mengatur bagaimana prefix URL yang akan digunakan ya, mengarahkannya ke beragam controller ya. Jadi konsepnya dari browser ini melakukan request ke server. Nah, kode Laravel sendiri nanti yang berhubung dengan browser yaitu rootsnya, kemudian dari root baru diarahkan ke controller. Di controller untuk keperluan database nanti akan di request di bagian model, dan view-nya untuk bagian front end ya. Nah, posisi kita untuk mengakses project Laravel yang saat sekarang ini berarti di root webnya. Di root webnya ini langsung di return view ke file welcome. Penulisan file welcome di sini ini langsung mengarah di resource views. Kemudian di sini tertulisnya welcome.blade.php. Nah, karena Laravel ini menggunakan Blade template, maka di sini tidak perlu menuliskan ekstensi .blade.php-nya. Cukup kita menuliskan nama filenya. Nah, di sini kita akan coba membuat views baru ya. Nah, di sini misal ini saya akan coba arahkan ke nanti filenya misalnya beranda. Save. Kemudian di sini kita akan buat sebuah file baru. Klik kanan new file di resource views. Ini kita kasih nama beranda.blade.php. Nah, di beranda.blade.php kita coba gunakan Bootstrap. Nah, kita di introduction ini kita akan coba secara cepat saja. Nah, kita menggunakan templating quick start-nya. Nah, ini ya, include Bootstrap CSS NJS. Nah, ini kita copy. Kita coba jalankan di sini. Nah, ini kita save. Kita coba refresh project Laravel-nya. Nah, ini udah bisa mengakses ke file views beranda.blade.php. Nah, karena di sini CSS dan JS-nya mengarah ke file Bootstrap yang CSS dan JS secara online, kita perlu nanti mengarahkan ke file aset yang sudah kita siapkan tadi ya. Sudah siapkan sebelumnya. Caranya kita tinggal ya mengubah ini ya jadi aset. Kemudian di JS-nya juga kita hapus dari HTTPS sampai this. Nah, ini kita ganti assets. Nah, ini kita refresh. Nah, ini secara pack source-nya, ini nanti diarahkan ke file CSS dan JS yang berada di local server kita. Sehingga kalau tidak ada koneksi internet, kita masih tetap bisa melanjutkan pengerjaan projectnya. Nah, selanjutnya apa saja yang perlu kita tambahkan? Misal kita akan membuat tampilan beranda awal kita. Nah,
tampilan beranda awal kita, misal di sini kita tambahkan hello world-nya, kita hapus ya, sebuah div baru. Ini kelasnya container. Nah, di sini kita akan buat div baru di bodinya. Misal kita akan tambahkan navbar ya, komponen navbar. Nah, komponen navbar di sini. Nah, misalnya kita akan tambahkan ini ya, navbar. Kita copy saja. Nah, ini kita buat kelasnya, kelas baru row ya. Nah, ini kita paste di sini. Kemudian jika pastenya cukup berantakan, dari awal ini kita coba rapikan dulu. Nah, intinya di div class row ini pastikan dia lebih menjorok ke kiri, kemudian yang navbarnya berada di dalamnya, atau lebih menjorok ke kanan berada di dalam div class row. Nah, ini penutup navnya. Nah, kita rapikan. Nanti bagian hal-hal yang tidak digunakan kita coba hapus. Ya, misalnya di sini kita kasih informasi-informasi yang diperlukan ya, berita ya, berita pagi. Kemudian di sini home kita ganti, misal beranda. Untuk href-nya kita coba arahkan. Nah, di Laravel penggunaan kurung kurawal 2 kali seperti ini menandakan untuk penyisipan kode PHP. Nah, kalau misalnya di framework lain mungkin ada menggunakan untuk ke base URL-nya, penulisan kodenya adalah base URL. Nah, kalau di Laravel kita menggunakan URL kemudian buka kurung ya. Ini nanti akan diarahkan ke prefix utama URL-nya dari project Laravel. Kemudian di sini misal nanti untuk kategori berita khususnya ya. Kemudian di lain-lainnya ya teman-teman bisa sesuaikan saja. Misal ya, podcast, ada vlog. Kemudian yang disable barangkali saya hapus. Selanjutnya nanti di bagian kanan dari tombol search, misal nanti mau kita tambahkan sebuah tombol login ya, dan tombol register ya. Nah, di sini tombol di Bootstrap kita bisa cari komponen button. Kemudian teman-teman bisa pilih button yang menarik sesuai dengan selera masing-masing. Misal untuk login kita menggunakan warna kuning ya, seperti ini. Misal button ya, login. Kemudian untuk register juga, misalnya untuk register kita menggunakan dark ya, misal ya, menggunakan dark. Ini register. Oke, kita coba cross check dulu tampilannya. Kita refresh di browser. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Untuk navbarnya berita pagi.
kemudian kelengkapan menu lainnya ada search, ada login, register. Ya, misal ini kita kasih jarak. Kemudian untuk kebutuhan lain, misal kita mau tambahkan carousel ya, untuk slide. Untuk slide misalkan kita siapkan yang bentukannya seperti ini, ada teks di dalamnya ya, komponen carousel, kemudian di bawahnya ada sampling untuk kodenya. Ini copy to clipboard. Nah, tadi penutup navbar ada di sini. Nah, ini kita bikin div row baru saja. Nah, kita paste di sini untuk contoh kodenya. Nah, ini kita coba rapikan terlebih dahulu ya, sehingga row ini benar-benar nampak di sini ya, di luarnya. Nah, ini kita luruskan. Ini untuk penutup carouselnya kita rapikan. Nah, ini ada 3 slide. Sebelumnya saya sudah menyiapkan ya, ada menyiapkan file image ya, ada 3 file image. Ini saya copy, kemudian posisikan ada di public assets ya, public assets. Nah, ini nanti gambarnya kita akan arahkan ke sana. Nah, ini untuk searchnya misal ya. Nah, ini supaya nanti ketika sudah berada di hosting ini tidak lari kemana-mana. Nah, ini saya coba arahkan ke URL ya. Misal di sini URL, kemudian ada assets, kemudian slash img. Nah, kemudian slashnya ini secara manual dulu, nama filenya 1.jpg 2.jpg ya. Ini saya coba copy. Ini 2 dan ini 3 ya. Nah, kita lihat tampilannya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita udah nambahkan 1 carousel ya. Nah, misal di bawahnya kita mau tambahkan ya, sebuah kolom-kolom berisi preview berita. Nah, kita bisa menggunakan komponen card di sini. Kemudian nanti di card ini ada akan tersedia image cap ya. Kemudian ada card title. Nah, di situ ada tombol untuk go somewhere yang nanti bisa difungsikan untuk detail ya, selengkapnya atau more ya. Nah, di sini kita menggunakan ini saja. Ini kita copy. Nah, seperti mungkin teman-teman pernah pelajari mengenai Bootstrap. Bootstrap ini pun merupakan responsive framework ya, terdiri dari grid ya. Gridnya itu sampai 12. Jadi kalau misalnya tampilannya lebih dari grid 12, nanti akan menurun secara otomatis ke bawahnya ya. Nah, ini nanti kita akan coba bagi menjadi sebuah kelas. Nanti ada call, kita bagi menjadi path ya. Tutup kutipnya. Nah, ini misal saya paste kode cardnya di sini.
Ini dirapikan. Oke. Nah, intinya call yang ada di card itu lebih ke kiri ya. Jadi cardnya sejajar untuk buka dan tutup div-nya. Nah, di sini saya coba arahkan untuk image-nya ke satu titik JPG ya. Ini saya arahkan secara manual dulu, URL. Di sini kita arahkan ke assets, image 1.jpg ya. Nah, di sini kita gandakan sebanyak 4 kali, 3, 4 ya. Nah, saya coba save. Kemudian refresh. Nah, lebih kurang seperti ini ya di bagian bawahnya. Nanti ini berisi tentang judul berita, ini deskripsinya, dan ini tombol untuk detail more. Oke. Untuk misalkan ini tampilannya ingin melebar, memenuhi lebar layarnya. Nah, di awal tadi untuk div class container kita bisa tambahkan min fluid ya. Min fluid ini bisa di refresh. Nah, maka nanti akan melebar sesuai dengan lebar layar. Jika tidak ingin gunakan, bisa dihapus sehingga ada space di kiri dan kanannya. Oke, ini dulu. Nanti kita lanjut untuk blade template, kemudian menggunakan mastering view-nya sehingga nanti lebih efektif dalam penulisan kode view. Kita tidak perlu memanggil berulang-ulang untuk navbar, untuk footer ya. Nah, ini footernya belum kita tambahkan. Nanti kita lanjut di video berikutnya.